Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Awalia Dahlani SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah strategi belajar mengajar di SD dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinar Elsa selaku moderator beserta anggota kelompok 2 yaitu Ina Herawati Aprianti, Kiki Hermawati, Muhammad Hafiz Asidik, Rifani Ajara, dan Tintin Agustin. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini mengenai teori belajar dan pembelajaran. Untuk pemateri mengenai teori belajar dan pembelajaran akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Rifani, pemateri kedua oleh Inu, pemateri ketiga oleh Hafiz, pemateri keempat oleh Tintin, dan pemateri kelima yaitu oleh Kiki. Agar mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada pemateri 1. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Saya, Rifani Ajara, sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Menurut Emory Clover, teori adalah suatu konsep, definisi, proporsi, variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta-fakta tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat suatu ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Belajar menurut Gates dalam bukunya adalah suatu jenis perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman latihan. Berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan dalam tingkah laku dan penampilan sehingga hasil dan praktik serta pengalaman. Jadi, teori belajar adalah suatu konsep yang abstrak yang membantu peserta didik untuk belajar. Macam-macam teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Adalah sebuah teori yang dicetus oleh Gege dan Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Tujuan pembelajaran menurut teori behaviorisme ditekankan pada suatu penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang memudahkan pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau teks. Prinsip-prinsip teori behavioristik. Yang pertama adalah objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua adalah semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materinya, yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori yang sudah berkembang sebelumnya. Model kognitif memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Brunner, dan Gagne.
Dari ketiga peneliti ini masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Ausubel menekankan pada aspek pengelolaan atau organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar Brunner bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan. Materi selanjutnya yaitu karakteristik teori belajar kognitif. Ada 6, yaitu 1. Belajar adalah proses mental bukan behavioral. Kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Keempat, intrinsik motivation sehingga tidak perlu stimulus. Kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Selanjutnya, beberapa tokoh dalam aliran kognitivisme. Yang ke-1, teori Gestalt dari Wertheimer. Wertheimer dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboscope, yaitu alat yang berbentuk kotak dan diberi suatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak itu. Di dalam kotak terdapat 2 buah garis, yang satu melintang dan yang satu tegak. Kedua gambar tersebut diperlihatkan secara bergantian, dimulai dari garis yang melintang, kemudian yang tegak, dan diperlihatkan secara terus-menerus. Kesan yang muncul adalah garis tersebut bergerak dari tegak ke melintang. Gerakan ini merupakan gerakan yang semu karena sesungguhnya garis tersebut tidak bergerak melainkan dimunculkan secara bergantian. Pada tahun 1923, Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Hukum-hukum itu antara lain hukum kedekatan atau law of proximity, hukum ketertutupan atau law of closure, hukum kesamaan atau law of equivalence. Kedua, teori skema Piaget. Dalam bidang ilmu psikologi dikenal suatu teori mengenai struktur kognitif. Menurut Piaget, manusia mempunyai struktur yang disebut dengan skema atau skemata jamak, yang sering disebut dengan struktur kognitif. Dengan menggunakan skemata itu, seseorang mengadaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sehingga terbentuk skemata yang baru. Pengertian skema menurut istilah psikologi. Pertama, skema suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang tersusun rapi. Kedua, skema sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa atau data. Ketiga, skema sebagai suatu model. Keempat, skema sebagai suatu kerangka referensi yang terdiri atas respon-respon yang pernah diberikan. Kemudian yang menjadi standar bagi respon-respon berikutnya. Dengan kata lain, apabila suatu informasi atau pengetahuan baru dikenalkan pada seseorang dan pengetahuan itu cocok dengan skema yang telah dimilikinya, maka pengetahuan itu akan diadaptasi melalui proses asimilasi dan terbentuklah pengetahuan baru. Sedangkan apabila pengetahuan baru yang dikenalkan itu tidak cocok dengan struktur kognitif yang sudah ada, maka akan terjadi equilibrium sehingga pengetahuan baru itu dapat diakomodasi dan selanjutnya diasimilasikan menjadi skema baru. Selanjutnya, teori belajar sosial Bandura. Bandura berpendapat manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, sehingga mereka bukan semata-mata budak yang menjadi objek. Pengaruh lingkungan. Sifat kausal bukan dimiliki sendirian oleh lingkungan, karena orang dan lingkungan saling mempengaruhi. Bandura mempercayai bahwa model akan mempunyai pengaruh yang paling efektif apabila mereka dianggap atau dilihat sebagai orang yang mempunyai kehormatan, kemampuan, status tinggi, dan juga kekuatan. Sehingga dalam banyak hal, seorang guru bisa menjadi model yang paling berpengaruh. Selanjutnya yaitu pengolahan informasi Norman. Norman melihat bahwa materi baru akan dipelajari dengan menghubungkannya dengan sesuatu yang sudah diketahuinya, yang dalam teorinya disebut learning by analogy. Pengajaran yang efektif memerlukan guru yang mengetahui struktur kognitif siswa. Adapun teori atau pemikiran pendapat Norman tentang belajar yang bisa dianggap dalam buku
An Introduction to Theories of Learning ini adalah sebagai berikut. A. Hukum pembelajaran atau Law of Learning adalah pemikirannya tentang belajar yang terwujud dalam 3 hukum. Semuanya yang menekankan pada kausal hubungan antara tindakan dan hasil, meliputi 1. Hukum sebab akibat atau the law of causal relationship adalah untuk suatu organisme untuk menghubungkan belajar antara suatu tindakan khusus dari suatu hasil dan sesuatu yang harus menjadi suatu hubungan sebab akibat. Kedua, hukum belajar sebab akibat atau the law of causal learning. Dalam hukum belajar sebab akibat mempunyai 2 bagian. Pertama, untuk hasil yang diinginkan, organisme yang mencoba untuk mengulangi tindakan-tindakan tertentu yang memiliki hubungan yang sebab akibat yang jelas pada hasil yang diinginkan. Kedua, untuk hasil yang tidak diinginkan, organisme yang mencoba untuk menghindar tindakan-tindakan itu yang mempunyai suatu hubungan sebab akibat yang jelas untuk hasil yang tidak diinginkan. Ketiga, hukum umpan balik informasi atau the law of information feedback. Dalam hukum umpan balik informasi ini, hasil dari suatu penyajian peristiwa sebagai informasi tentang peristiwa tersebut. Terima kasih. Yang pertama yaitu teori belajar konstruktivisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme juga merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual yang dimana pengetahuan tersebut dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit serta hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Menurut asalnya, teori konstruktivisme bukanlah teori pendidikan, melainkan berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Teori ini mendapat pengaruh dari disiplin psikologi, terutama psikologi kognitif Piaget yang berhubungan dengan mekanisme psikologis untuk mendorong terbentuknya pengetahuan. Yang kedua, prinsip-prinsip konstruktivisme, yaitu A. Pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. B. Pengetahuan tidak dapat dialihkan dari guru ke murid, kecuali dengan kemampuan dan keaktifan murid itu sendiri. C. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadinya konsep ilmiah. D. Guru sekadar memfasilitasi murid agar proses konstruksi berjalan lancar. E. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. F. Struktur pembelajaran sebagai konsep utama yang penting untuk menghasilkan sebuah pertanyaan. G. Menganalisis dan menilai pendapat siswa. H. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan menurut Gagne dan Briggs, ia mengatakan bahwa pendekatan humanistik adalah pengembangan nilai-nilai dan sikap pribadi yang dikehendaki secara sosial dan pemerolehan pengetahuan yang luas tentang sejarah, sastra, dan pengolahan strategi berpikir produktif. Teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Sebenarnya, teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya yaitu untuk memanusiakan manusia. Yang keempat, prinsip-prinsip teori humanistik, yaitu 1. Manusia mempunyai belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang ketiga, belajar akan bermakna jika peserta didik memperoleh pembelajaran dan mempraktikannya.
Yang keempat, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kelima, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Yang kelima, implementasi teori dalam pembelajaran. Yang pertama, teori behaviorisme. Pengaplikasian dalam teori behaviorisme ini yaitu seorang guru perlu melakukan beberapa proses seperti memberikan dorongan kepada peserta didiknya supaya mereka dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus, dapat memperoleh respon siswa, dan melakukan pengetahuan atau reinforcement, pengulangan stimulus dalam bentuk berbeda. Nah, karena teori ini dinilai terlalu fokus pada peserta didik, maka merupakan sebuah tantangan bagi seorang guru, yaitu guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan suatu materi supaya siswa tidak merasa bosan. 2. Teori kognitivisme. Implementasi dalam teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Penerapan teori kognitif ini, guru dapat menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang kepada mereka untuk saling bicara, interaksi, serta diskusi dengan teman-temannya. Sekian pengulasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tintin Agustin sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi teori belajar dalam pembelajaran. Teori konstruktivisme. Teori ini menjelaskan bahwa siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri, sehingga orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merancang imajinasinya. Selanjutnya ada teori humanistik atau suatu metode pembelajaran yang berfungsi pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Dalam pengaplikasian teori ini, siswa akan merasa senang dalam proses belajar dan bisa menguasai materi dengan mudah dan didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor peran kognitif, yaitu pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan. Juga peran afektif, yaitu faktor mental yang membentuk individu. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam teori belajar dan pembelajaran. Kelebihannya yaitu membiasakan guru untuk bersikap detail dan peka terhadap situasi serta kondisi belajar. Selanjutnya, guru tidak terlalu banyak ceramah sehingga murid terbiasa untuk belajar mandiri, serta jika mengalami kesulitan bisa ditanyakan kepada guru tersebut. Kekurangan dari teori belajar dan pembelajaran ini, yang pertama itu proses belajar dipandang sebagai kegiatan yang diamati langsung, padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem pembelajaran atau sistem manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. Selanjutnya itu proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan, sulit diterima dan sulit untuk mengingatnya, bahwa perbedaan yang sangat mencolok antara hewan juga manusia. Selanjutnya, kelebihan juga kekurangan dari teori behavioristik. Yang pertama itu kelebihan, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir kritis, konvergen, kreatif juga produktif. Selanjutnya, menggiring siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan, sehingga siswa bisa bebas berkreasi dan juga berimajinasi. Kekurangannya dari teori behavioristik yaitu siswa mendengarkan dengan seksama penjelasan guru dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif.
selanjutnya yaitu siswa atau teori Skinner. Seperti hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, jeweran, ejekan yang akan berakibat fatal untuk siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Hermawati. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar. Yang kedua yaitu teori kognitivisme. Kelebihannya yaitu di Indonesia sendiri penerapan kurikulumnya lebih menekankan pada teori kognitif karena mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Kemudian, teori kognitif juga mudah diterapkan di berbagai tingkatan pendidikan. Kekurangannya yaitu jika dalam pembelajaran hanya menggunakan teori kognitif, peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, guru perlu memperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan setiap materi yang telah diterima siswa. Kemudian, yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Kelebihannya yang pertama berpikir. Artinya, dalam proses membina pengetahuan baru, murid diajarkan berpikir untuk menyelesaikan masalah atau sebuah studi kasus dan dapat mengembangkannya menjadi sebuah ide atau membuat keputusan. Kemudian yang kedua, paham. Artinya, dalam proses pembelajaran, murid harus dilibatkan langsung dalam pengembangan sebuah pengetahuan baru, sehingga peserta didik akan lebih paham dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan nyata. Sedangkan kekurangan teori konstruktivisme yang pertama yaitu tidak semua guru atau pendidik itu mempunyai karakter atau sifat yang sama. Pada dasarnya, guru hanya memberi penjelasan saja saat pembelajaran, sehingga peserta didik dituntut untuk hanya memahami tanpa terlibat secara langsung dalam pengaplikasian sebuah situasi baru. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu apabila peserta didik tidak dilibatkan dalam pembelajaran praktik, maka daya ingat dan pengetahuan peserta didik tidak akan berkembang dengan baik. Dan jika diberi materi baru, pasti materi sebelumnya akan mudah dilupakan oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu teori humanistik. Kelebihannya yang pertama selalu mengedepankan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Yang selanjutnya, kelebihannya yaitu suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, dan kebebasan mengungkapkan gagasan. Kemudian kekurangannya yang pertama yaitu peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Kemudian yang kedua, teori ini tidak bisa diuji dengan mudah karena banyak konsep dalam psikologi humanistik itu sendiri. Mungkin sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada pengucapan kami yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.